saya dari penjelasan Ustadz K. Dari awal Ustadz K menjelaskan bahwasanya ingin di counter lah istilahnya, dari keempat Injil ini menyebutkan Yesus mati jam 3. Tadi disebutkan Ustadz K, dijelaskan bahwa jam 12 masih ketemu Pilatus. Dan perjalanan dari start sampai ke penyalipan itu 3 jam. Apakah langsung 3 jam itu nggak ada dirikan salib, pengikatan, pemakuan, dan sebagainya? Nah, ini nggak cukup. Bukan langsung tiba langsung meninggal mati, itu bukan. Itu yang satu belum di counter oleh pendeta Esra Soru. Kedua, oh enggak, kaitannya. Terus ada yang dari teks yang asli Hebrew tadi, ini kan nggak ada yang ditombak itu Bang. Nah, ini yang kaitannya dengan itu. Berarti kalau penyalipannya butuh waktu, penombakan itu nggak dapat waktu untuk nombaknya. Berarti kalau nggak ada waktu untuk nombak, untuk apa yang bawa mir sama aloe vera? Kalau bukan tidak untuk penyembuhan, untuk apa itu? Gitu loh. Kaitannya dengan yang saya tangkap di situ. Alur cerita dari 3 jam ini, kalau nggak terlampaui, ya kan? Berarti Yesus belum ditombak. Dan yang semir sama aloe vera ini, selain untuk penyembuhan yang 30 kilo tadi yang dibalurkan, ya, untuk Yahudi itu untuk apa gunanya selain untuk penyembuhan? Gitu aja. Kalau bisa menjelaskan selain untuk penyembuhan, untuk sembuh, Yesus untuk sembuh, itu baru bisa ada pemikiran yang lain, bukan untuk penyembuhan Yesus, tapi untuk upacara pemakaman atau pembaluran atau apa. Oke, waktu sudah habis Pak. Itu aja, sudah. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, itu terkait dengan waktu kematian Yesus. Kenapa terlalu cepat? Pilatus juga merasa heran kok terlalu cepat ya. Nah, memang ingat bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib. Ada terlalu banyak orang sebelum Yesus, setelah Yesus juga banyak orang disalib. Dan pada umumnya itu mereka mati cukup lama ya. Nah, tapi mengapa kok jadi begitu cepat? Ingat bahwa Yesus itu dia berada dalam kondisi fisik yang sangat-sangat lemah. Itu ketika dia ada di Getsemani. Karena itu pada hari Kamis dia sudah ada di Getsemani. Lalu menurut kesaksian Lukas dia berdoa sampai kita melihat titik-titik peluhnya keluar seperti titik-titik darah. Dan dia mengalami satu gejala medis yang namanya hematihidrosis. Hematihidrosis itu adalah dalam ketegangan yang tingkat tinggi, maka kapiler-kapiler di dalam itu menjadi pecah dan karenanya keluar bersama-sama dengan keringat. Nah, gejala hematihidrosis yang dialami oleh Yesus itu membuat kulitnya tuh sangat rentan nanti ketika dia dicambuk. Nah, dengan kondisi Yesus yang tidak makan, tidak minum dan semalam-malaman ditambah dengan hematihidrosis membuat kondisinya rawan. Lagi pula dia dicambuk dengan cambuk Romawi. Cambuk Romawi itu jangan bayangkan seperti cambuk-cambuk kita, tidak. Itu satu gagang semacam ini, itu kira-kira ada 6-7 jalur dan masing-masing jalurnya itu diberikan dari runcingan tulang dan juga logam berbentuk seperti mata kail. Jadi pada waktu mata kail ditaruh dan ditarik, krek, itu menunjukkan itu sampai isi daging itu keluar. Nah, Yesus dicambuk berapa kali? Kalau saudara ingat apa yang Paulus katakan, kesaksian Paulus, dia bilang dia pernah disesah 40 kurang 1 pukulan. Mengapa 40 kurang 1 pukulan? Karena tradisi Yahudi, orang dicambuk itu 40 kali. Nah, tidak boleh lebih dari 40 kali karena itu dianggap menghina saudaranya. Karena mereka tidak mau melebihi 40, maka biasanya cambuk hanya dilakukan 39 kali. Makanya Paulus bilang dia disesah 40 kurang 1 pukulan. Masalahnya Yesus tidak dicambuk oleh orang-orang Yahudi, tapi oleh orang-orang Romawi. Dan ada ahli yang mengatakan bahwa pencambukan itu berapa kali itu tergantung suasana hati dari si serdadu. Nah, bayangkan bahwa Yesus sudah mengalami semua peristiwa termasuk hematihidrosis pada Kamis malam.
dan ditambah dengan pencambukan yang begitu brutal, Leon Morris bahkan mengatakan bahwa dalam pencambukan itu isi perut bagian dalam itu bahkan bisa terbuka dan keluar. Nah, dalam hal semacam ini akhirnya setelah dicambuk baru Yesus dibawa ke penyaliban. Kalau kita membaca catatan Injil, dia hampir tidak kuat lagi, lalu sampai akhirnya dibantu oleh Simon orang Kirene di dalam membawa salib. Itu gejala secara medis itu mengalami apa yang namanya hipovolemik. Hipovolemik itu adalah satu gejala di mana dia begitu tekanan darah begitu kuat dan kekurangan darah, dan dengan kondisi semacam itulah dia naik ke atas salib. Pada waktu dia naik ke atas salib dan dia bertahan di atas salib, orang di atas salib itu mereka kan harus bernapas karena belum mati. Nah, apa yang menentukan pernapasan itu? Kalau mereka masih bisa membuat tekanan ke bawah. Jadi kaki itu penting, membuat tekanan lalu naik turun supaya bisa bernafas. Nah, ingat bahwa punggung Yesus itu sudah seperti bubur pada waktu pencambukan. Nah, dengan punggung seperti bubur itu dia harus naik gesek semua, dan itu membuat suatu kesakitan yang begitu luar biasa. Nah, dengan fenomena semacam ini bahwa sebelumnya mengalami hematihidrosis, di dalam perjalanan mengalami hipovolemik, maka sangat wajar bahwa dia mati lebih cepat dari kebiasaannya. Juga kita bisa lihat bahwa waktu para prajurit datang, ini kan mayat harus diturunkan karena ada perayaan besar besoknya. Maka mereka harus segera menurunkan, tidak boleh ada yang masih di atas kayu salib. Maka kalau belum mati harus dimatikan. Itulah sebabnya dua penjahat di samping kiri kanannya tuh dipukul pakai martil tulang kakinya supaya patah. Supaya dia tidak bisa lagi untuk naik, untuk tarikan napas. Begitu pukul, matilah mereka. Tapi begitu dia menghadapi Yesus dan ingin memukulnya, dia lihat, oh, dari fenomena yang terlihat sudah mati. Lalu untuk memastikan itu, dia menusuk tombak ke sana dan keluar air dan darah. Itu bisa dijelaskan secara medis, dan itu untuk memastikan kematian. Ingat bahwa para prajurit Roma itu bukan orang yang baru salib orang, itu pakar penyaliban itu, ya. Dan mereka kalau menyalibkan orang yang harus mati dan tidak mati, maka mereka yang akan dihukum. Itu tradisi zaman itu. Saudara lihat bahwa pada waktu kepala penjara Filipi di Kisah Para Rasul itu, ya, begitu ada kemungkinan bahwa Paulus lari dari penjara, dia langsung mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena kalau sampai Paulus yang harus ditahan dalam penjara lepas, maka dia yang harus dibunuh. Karena itulah dia mau bunuh diri. Begitu juga kita bisa melihat para prajurit yang diberikan Pilatus untuk menjaga kubur Yesus itu dengan segel, dengan meterai. Berani kubur Yesus itu sampai mayat Yesus sampai hilang, maka mereka bisa dibunuh mati. Nah, tradisinya semacam itu, maka seorang prajurit Romawi tidak meresikokan dirinya dengan suatu pengabaian sehingga bisa melepaskan Yesus yang harus mati tapi tidak mati, sehingga hanya terluka di kuburan saja, ya, di atas kayu salib saja. Nah, ingat bahwa kalau kita bicara secara medis, hipovolemik juga hematihidrosis, dengan mengerti tradisi penyaliban dan tradisi pencambukan, maka tidak ada kemungkinan Yesus hanya pingsan saja lalu besoknya sembuh. Kalau Yesus itu sembuh, ya seperti Pak Kainama bilang, rasanya aneh, ya, bahwa 3 hari kemudian dia sudah keluar dan menampakkan diri kepada banyak orang dengan begitu segar bugar. Kalau dia mengalami penyaliban dan pencambukan semacam itu 3 hari pasti belum bisa jalan. Tapi semua menyaksikan bahwa dia hidup. Bahkan supaya memastikan bahwa ini bukan manusia jadi-jadian, bukan hantu, maka dia diberikan ikan, dia makan. Tujuan makan apa? Supaya membuktikan bahwa ini betul-betul dia yang mati dan bangkit itu. Ya, hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Ya, dia bisa diraba, dia bisa bicara dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa dia yang mati itu dan itu bangkit. Jadi tidak ada ceritanya soal kesembuhan. Kalau dia sembuh, luka macam pencambukan dan penyaliban tidak bisa sembuh dalam 3 hari. Mau dibalut dengan 50 kilo yang seperti Pak Kainama bilang, tidak bisa. Dia mungkin butuh 3-4 bulan, ya, karena ini hancur semua, hancur semua.
Pak Kainama ngomong begitu pasti tidak ngerti tradisi pencambukan, makanya bisa pikir dia bisa bangkit, bisa sembuh dalam 3 hari. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya itu adalah kebangkitan, mujizat kebangkitan. Dan para prajurit Roma tahu pasti itu. Jadi itu bukan dugaan saja, tapi itu dipastikan demikian. Ya.